Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung masuk nih ke salah satu inti manajemen yang efektif. Betul sekali. Kita bedah satu aturan penting dari buku The Rules of Management, karya Richard Templar. Yang mana tuh? Aturan ke-46, jadilah konsisten. Sumber kita ya, kutipan dari buku itu sendiri. Oke. Nah, misi kita kali ini, kita mau gali lebih dalam, kenapa sih konsistensi ini bukan cuma sekedar, bagus kalau ada, tapi benar-benar fondasi yang Anda butuhkan sebagai manajer. Dan yang penting juga, gimana cara terapinnya, biar nggak jadi kaku atau ya malah membosankan tim. Yuk, kita bahas bareng. Menang konsistensi ini kadang kedengarannya biasa aja gitu ya. Iya, kayak kurang wah. Padahal dampaknya itu luar biasa gede ke dinamika tim. Ini bukan soal rutinitas yang bikin jenuh, tapi soal membangun kerangka kerja yang bisa diandalkan semua orang. Jadi kayak fondasi rumah gitu ya? Bisa dibilang begitu. Intinya ada pada prediktabilitas dan kepercayaan. Dua hal yang mahal banget di lingkungan kerja. Tanpa itu, tim bisa jalan dalam ketidakpastian terus. Buku ini juga menekankan kalau tim Anda itu secara aktif butuh konsistensi dari Anda. Kenapa ya kebutuhan ini jadi fundamental banget? Nah, itu dia. Templar bahkan nyambungin ini ke aturan lain kayak aturan 21. Catat apa yang Anda lakukan dan katakan. Ini menarik sih. Iya. Kayak menyiratkan kalau konsistensi itu perlu usaha sadar, bukan cuma niat baik aja. Gimana tuh kaitannya mencatat sama menjaga konsistensi? Apa cuma soal biar nggak lupa? Lebih dari sekedar ingatan sebetulnya. Mencatat itu kayak kita bikin kontrak lah sama diri sendiri dan tim. Kontrak? Maksudnya? Ya, waktu Anda catat keputusan, standar, atau mungkin feedback yang dikasih, Anda kan bikin jejak tuh. Bisa dirujuk lagi nanti. Oke, jadi ada buktinya ya? Betul. Ini mencegah apa yang sering kejadian. Standar ganda yang nggak disengaja. Coba bayangin dampaknya kalau Anda nggak konsisten. Gimana tuh contohnya? Misalnya, hari ini Anda puji inisiatif A. Besok Anda kritik pendekatan yang mirip. Cuma karena mungkin mood lagi beda. Atau standar kualitas laporan yang Anda terima Jumat sore, kok beda jauh sama standar Senin pagi? Wah, itu bikin bingung pasti. Bukan cuma bingung, tapi secara aktif ngerusak moral dan kepercayaan. Orang jadi ragu, sebenarnya maunya manajer saya ini apa sih, gitu kan? Saya paham. Ketidakpastian itu capek banget pasti. Buku ini juga kasih contoh yang cukup tajam ya. Iya. Kalau Anda biasanya hasilin kerjaan bagus banget, terus kali waktu ngasih yang di bawah standar, orang nggak mikir, oh mungkin lagi apes aja, tapi cenderung ngelihatnya sebagai penurunan performa yang signifikan. Nah, itu dia. Konsistensi dalam kualitas kerja kita sendiri juga jadi contoh kan? Betul, tapi pertanyaan gedenya tetap, gimana caranya biar konsisten ini nggak bikin kita jadi robot? Banyak manajer khawatir ini bakal matiin spontanitas atau gaya kepemimpinan yang lebih dinamis. Khawatir itu wajar sih, tapi buku ini ngegasin kalau konsistensi itu bukan berarti kaku atau gayanya harus ragam terus. Oh gitu. Anda bisa banget jadi manajer yang penuh energi, inovatif, suportif, atau bahkan yang challenging selama Anda konsisten dalam menerapkan gaya itu. Jadi kuncinya di penerapan gayanya ya, bukan di gayanya itu sendiri. Tepat. Yang perlu konsisten itu bukan metode spesifik di tiap situasi, karena itu kan butuh fleksibilitas ya, tapi prinsip, standar, dan nilai yang Anda pegang. Contohnya gimana tuh? Misalnya, kalau standar kualitas Anda tinggi, ya pertahankan itu terus. Kalau Anda dikenal terbuka sama masukan, ya jangan tiba-tiba nutup diri pas ada kritik. Kalau Anda tegas soal deadline, ya berlakukan itu secara adil ke semua orang setiap saat. Oke. Konsistensinya ada di apa yang diharapkan, bukan selalu di bagaimana cara mencapainya. Jadi pembedanya di situ ya. Konsisten pada prinsip dan standar, bukan pada prosedur yang kaku banget. Betul. Ini jadi ngasih ruang buat adaptasi, sambil tetap jaga ekspektasi yang jelas. Contoh soal jam masuk tadi misalnya. Kalau jam 9 ya jam 9. Ya. Berlaku sama rata tiap hari, buat semua, termasuk Anda sendiri. Tapi bukan berarti cara Anda nyapa tim tiap pagi harus sama persis template-nya gitu kan. Iya benar. Atau soal kualitas laporan tadi. Standarnya jelas, tapi mungkin cara tim mencapainya bisa macam-macam. Asal hasilnya ia memenuhi standar konsisten itu. Templar juga nyinggung di aturan 33 tuh, kalau nggak bisa diterima jam 10 pagi Senin, jangan diterima jam 4 sore Jumat.
Ini nguatin ide standar yang nggak goyah cuma karena waktu atau kondisi ya. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar buat Anda sebagai manajer, konsistensi ini adalah fondasi reputasi Anda. Reputasi ya. Iya. Tim yang tahu persis posisi mereka di mana, apa yang diharapkan dari mereka, dan bahwa aturan main nggak akan berubah seenaknya, itu tim yang merasa aman secara psikologis. Rasa aman ini penting ya. Penting banget. Rasa aman inilah yang membebaskan energi mereka buat fokus ke kerjaan, buat inovasi, buat kolaborasi efektif. Jadi nggak buang waktu nebak-nebak atau main politik gitu ya. Nah, itu dia. Mereka nggak perlu buang waktu buat itu, cuma buat paham ekspektasi Anda hari itu apa. Jadi, Anda bukan jadi robot, tapi jadi jangkar yang stabil di tengah lautan tugas dan deadline yang seringkali bergejolak. Jadi jangkar yang stabil. Suka saya analoginya. Ini bentuk respek juga sebetulnya terhadap energi dan fokus tim Anda. Jadi kesimpulannya ini bukan sekedar aturan manajemen biasa ya, tapi lebih kayak strategi buat bangun tim yang solid dan percaya sama kepemimpinan Anda. Bisa dibilang begitu. Konsistensi jadi sinyal kuat kalau Anda bisa diandalkan, adil, dan punya standar yang jelas. Ini tentang bangun prediktabilitas yang positif, bukan kaku yang negatif. Kunci biar tim merasa aman dan dihargai. Betul sekali. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Oh ya, apa tuh? Coba identifikasi satu area spesifik aja dalam cara Anda memimpin atau interaksi sama tim saat ini. Mungkin soal cara kasih feedback, atau konsistensi jadwal one-on-one, penegakan aturan main, atau standar kualitas yang Anda komunikasikan. Oke, pilih satu area ya. Iya, satu aja dulu. Di area mana Anda merasa bisa jadi lebih konsisten mulai besok? Pilih satu. Terus, coba bayangkan, kalau Anda berhasil nih pertahanin konsistensi di area itu sebulan ke depan, perubahan konkret apa yang Anda harapkan bakal kelihatan di tim Anda? Menarik. Gimana dinamikanya, kepercayaannya, atau mungkin bahkan produktivitas mereka bisa berubah nggak? Ini latihan yang menarik sih buat dipikirkan lebih lanjut.